kasih kepada Bang Ali yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di rumah saya dan membantu saya untuk wawancara sedikit tentang kehidupan Bang Ali yang sudah menjadi mu'alaf. Oke, perkenalkan, nama saya Desita Marani. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik, tanpa berlama-lama, apakah Bang Ali boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, sebelum mu'alaf, kenalkan nama saya itu Paulus. Setelah saya menjadi mu'alaf, nama saya diubah oleh salah satu ustadz yang dimana tempat saya masuk Islam itu diganti menjadi nama Ali. Oh, namanya Ali ya. Oke, kalau saya boleh tahu nih, Abang sudah menjadi mu'alaf sudah berapa lama ya? Terhitung sejak 2020. Oh, dari 2020 ya. Oh, berarti sudah hampir 4 tahun ya? Iya, sekitar segitu. Oke. Boleh nih Bang ceritain sedikit bagaimana sih perjalanan sebelum menjadi mu'alaf ini? Sampai Abang tuh kayak sudah siap gitu memasuki agama Islam. Sebelumnya awal-awal itu kan saya seorang pemeluk agama Kristen Katolik. Jadi sebelum memasuki agama Islam itu ada teman saya, dia seorang Islamnya sangat baik. Dia sholat 5 waktu, habis maghrib biasanya saya gimana ya? Saya juga kebetulan ngekos di kota Pontianak. Kemudian saya ngekos bersama dia tadi 2 orang kan, 2 orang terus sedikit banyaknya dia itu memberitahu tentang pengetahuan agama Islam. Jadi pas waktu itu mau masuk maghrib, saya sedang scroll TikTok ya kan. Kebetulan itu tentang ceramah Ustadz Ali Hidayat. Itu dia waktu itu sedang membahas keutamaan menjadi seorang muslim yang baik seperti itu. Kemudian teman saya langsung nyeletuk, wah itu keren untuk menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian saya tertarik untuk menjadi seorang muslim. Akhirnya saya belajar mandiri terlebih dahulu dengan pergi ke perpustakaan untuk baca-baca tentang keislaman, tentang bagaimana tata cara sholat, tentang gimana kehidupan masa Rasulullah pada saat itu. Setelah itu teman saya melihat sedikit adanya perkembangan saya untuk masuk memeluk agama Islam. Berarti wah, cerita Abang sangat membuat saya terharu ya, karena Abang kan ngekos. Oh, berarti Abang kuliah ya di Ya, Pontianak? kebetulan saya sedang mengalami pendidikan salah satu kampus di Pontianak. Baik, nah setelah Abang menonton TikTok itu dan juga Abang mencari tahu tentang agama Islam dan tentang cerita Nabi Muhammad, kalau boleh saya tahu itu selang waktunya berapa lama ya Bang sampai Abang tuh punya keyakinan sekali untuk memeluk agama Islam? Untuk memantapkan hati itu sekitar kurang lebih 1 tahun saya baru benar-benar memang memantapkan hati saya untuk memeluk agama Islam. Oke, mungkin itu dari individu Abang sendiri ya. Oke, untuk bagaimana nih cara Abang mengasih tahu kepada orang rumah atau keluarga atau kerabat terdekat Abang ketika Abang ingin memeluk agama Islam? Pastinya mereka sangat terkejut kan dengar Abang mau memeluk agama lain. Ya, kebetulan keluarga saya itu keluarga besar ya, keluarga besar di mana mayoritas mereka merupakan non-muslim, menganut agama non-muslim. Tentunya sebelum saya memberitahu itu
mereka gimana ya, saya juga takut untuk memberitahu mereka karena takut akan reaksi mereka seperti apa ya. Dan tentunya mereka sangat kecewa kepada anaknya yang mana sudah dibesarkan kemudian menjadi seorang Kristen yang baik, tiba-tiba mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Tentu mereka sangat kecewa ya kan. Oleh karena itu saya memberitahu diri saya terlebih dahulu terkait dengan keinginan saya untuk memeluk agama Islam. Pas saya memberitahu waktu itu libur kuliah ya kan, saya pulang kampung, kemudian saya memberitahu orang tua saya, terutama ibu terlebih dahulu karena ibu itu sangat dekat dengan saya. Saya memberitahu beliau bahwasanya saya ada keinginan untuk memeluk agama Islam. Itu 6 bulan sebelum saya memeluk agama Islam kan. Kemudian ibu saya refleks gak, gimana ya, refleks seorang ibu itu refleks yang memang kecewa, sedih, terharu, atau gimana ya, campur aduk katanya. Ibu saya kan juga non muslim ya kan, masih. Jadi pada saat itu dia sangat benar-benar kecewa, sampai-sampai waktu saya pulang kampung itu nggak dimasakin, jarang ditegur karena ada keinginan saya untuk memeluk Islam tadi. Setelah itu lama kelamaan saya bujuk beliau dengan cara yang baik, dengan memberikan memberikan sedikit pengetahuan tentang agama Islam, bagaimana menjadi muslim yang baik tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Beliau akhirnya melepaskan atau mengikhlaskan saya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Itu sebelum memberitahu ayah saya, karena ayah saya salah satu pendeta di gereja di daerah Hulu, seperti itu. Itu lama sekali untuk memberitahu ayah saya karena ayah saya merupakan tokoh agama ya kan, di agama Kristen, di agama saya. Jadi beliau benar-benar sangat marah sampai saya dianggap tidak ada atau dianggap tidak punya anak, seperti itu. Sangat kecewa kepada saya. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Pontianak, untuk kembali ngekos ya bersama teman saya tadi. Ya, lama kelamaan dia mulai memahami dan mengerti. Seperti itu Pak. Baik, kalau boleh saya tahu, apakah abang ada mengalami seperti stres atau misalnya capek dengan ini memeluk agama Islam ini kayaknya susah banget buat diri abang? Apakah abang pernah merasakan? Untuk awal-awal ya kan mungkin saya sendiri merasakan bosan atau gimana, karena ya di agama saya kan kalau untuk ibadah itu seminggu sekali ya. Sedangkan di agama Islam itu sendiri kan 1 hari 5 kali ngaji, lain-lainnya. Itu gimana ya, repot bagi saya karena saya sulit untuk membagi waktunya, belum terbiasa. Jadi untuk sekarang alhamdulillah saya sudah mulai terbiasa dan mulai menerima bagaimana terkait dengan ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh agama yang saya peluk. Setelah saya mendengarkan cerita abang tadi, Masya Allah sekali ya perjalanan abang untuk memeluk agama Islam. Nah selanjutnya nih, yang ingin saya pertanyakan nih, bagaimana sih penyesuaian diri abang dengan agama baru ini gitu kan? Yang kita tahu kan agama Islam ini banyak sekali rukun iman, rukun Islam dan juga segala macamnya. Nah bagaimana nih penyesuaian abang? Penyesuaian saya dengan mempelajari agama Islam ya kan, tentunya tadi sebelum saya memeluk agama Islam itu 1 tahun saya sudah mulai mempelajari agama Islam, bagaimana cara sholat dan seperti apa ya, Islam, iman, Baik, setelah saya
mendengarkan cerita abang tadi, masya Allah sekali ya perjalanan abang untuk meyakinkan keluarga atau kerabat terdekat abang. Nah selanjutnya nih, kalau boleh saya tahu komunitas Islam di Pontianak atau di kampung abang yang abang ikuti itu di mana ya? Untuk komunitas yang sedang saya ikuti ini, alhamdulillah saya mulai mengikuti itu sejak awal saya masuk Islam. Nah, komunitas itu Munzalah Oh ya, misalnya. yang beralamatkan di Jalan Sungai Dalam. Baik. Oh di situ ya bang, berarti abang bersama teman-teman kampus abang juga yang ngokos kemarin ya? Ya, Oh, bersama teman-teman hijrah yang lain. Saya juga ikut kajian di situ. kalau boleh saya tahu nih, bagaimana sih cara penyesuaian diri abang terkait dengan agama Islam, yang dimana kita tahu kan agama Islam ini banyak sekali bermacam-macam seperti rukun Islamnya juga, rukun imannya gitu. Bagaimana nih cara abang menyesuaikan diri terhadap agama yang baru? Ya, sebelum saya memeluk agama Islam kan, tentunya saya juga mempelajari, dan selama 1 tahun itu saya sudah mulai membaca buku terkait tentang keislaman, dan juga sedikit banyaknya teman-teman saya juga memberikan pengetahuan, memberikan saya pelajaran secara individu, secara pribadi kan. Dari situlah saya mulai tahu apa saja yang terkait dengan rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya terkait tentang Islam. Berarti setelah abang ceritakan tadi perjalanan menjadi mu'alaf, apakah sampai di sini abang merasakan yakin dengan agama Islam? Alhamdulillah untuk saat ini saya sangat yakin dan teguh dengan pendirian saya, walaupun berbeda dengan keluarga saya. Alhamdulillah saya yakin dengan agama ini. Jadi setelah 3,5 tahun ini, apakah keluarga abang sudah menerima abang seperti anaknya, kayak walaupun beda agama gitu? Alhamdulillah keluarga saya juga menunjuk tinggi toleransi terkait agama yang saya dan mulai sedikit ayat saya juga mulai menerima terkait dengan pesan saya. Baik, mungkin sudah banyak sekali yang berceritakan tadi tentang awal mulanya abang memeluk agama Islam, dan juga bagaimana tentang keluarga abang gitu juga ya. Baik, terima kasih kepada abang yang sudah menceritakan dan sudah membantu saya untuk tugas saya. Baik, terima kasih kepada abang Lali.